Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 11 Madrasah Aliyah dengan materi makanan yang halal dan baik sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis di sekolah kita tercinta ini. Namun sebelumnya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alfiani Anastasia Usman Bima Alfa. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan materi makanan yang halal dan baik. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, masih ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Etos kerja. Ya, good job. Merujuk kepada Al-Quran surah apa? Al-Jumu'ah. Jelaskan bahwa ketika sedang berniaga atau mencari rezeki untuk dunia, ketika itu ada panggilan azan, maka kita tinggalkan itu semua untuk beribadah. Bagus. Selanjutnya hari ini kita belajar tentang bab makanan yang halal dan baik. Siapa yang tahu walaupun sedikit tentang makanan yang halal dan baik itu apa? Dari segi pendapatan, Bu. Dari segi pendapatan harus halal. Ada yang tahu lagi? Dari segi kesehatan, Bu. Segi kesehatan, ya. Segi kesehatan itu harus diperhatikan. Terus cara pembuatannya atau pengolahannya bagus sekali. Nah, apa sih Bu tujuannya kita belajar tentang makanan yang halal dan baik? Pertama, agar kita mampu membaca, menghafal, rujukan tentang makanan halal dan baik, yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Juga surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Hadis-hadis yang terkait. Selanjutnya, agar kita memahami isi kandungan dari Al-Quran yang bersangkutan dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memilih makanan yang halal dan baik. Minha dari apa-apa yang telah Allah berikan Qur'ani untuk minum halal dan baik, rezeki yang halal dan baik. Penjelasannya halal dan baik. Bala tatabi'u khutuwati syaitan. Bala tatabi'u dan janganlah kamu sekalian mengikuti khutuwat apa maksudnya dari langkah-langkah khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Karena apa? Syaitan itu selalu mengajak kita pada perbuatan yang tidak baik, karena kita adalah jadi ada musuh yang nyata. Inna ya'muru bisu, dan setan itu selalu mengajak pada perbuatan yang jahat dan perbuatan yang keji. Dan tak perlu ya bahwasanya setan itu tidak mengatakan sesuatu yang kamu tidak pernah. Jadi
dari pembahasan video yang tadi kita tonton sudah jelas sekali ya. Dari penjelasan surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 bahwa Allah telah menyediakan makanan yang halal dan yang baik di muka bumi. Maka hendaklah jika kita mau memakan, cari makanan yang baik dan halal karena Allah sudah menyediakan. Halalnya dari segi apa, Bu? Dari segi pengolahan, dari segi zatnya, dari segi memperolehnya, dari segi bekerjanya. Nah, di sini, contoh nih ya. Contoh banget misalnya si Aji itu mau makan nasi uduk. Nasi uduk makanan yang baik tidak? Baik. Nah, ketika itu nasi uduknya itu ternyata punya si Ali. Dimakanlah sama si Aji tanpa bilang-bilang sama si Ali. Maka nasi uduk yang makanan baik itu bisa menjadi tidak halal. Dari segi apa? Dari segi memperolehnya. Boleh mencuri punya si Ali makanan nasi uduknya. Jadi jangan salah ya, makanan yang baik kalau cara memperolehnya tidak baik, bisa jadi kehalalannya itu hilang menjadi haram. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya dari segi pekerjanya. Contoh, kalian disuruh sama bapak ibu guru membeli makanan. Dikasih uang 50.000, makanannya itu dengan harga 30.000. Masih ada sisanya nggak? Masih ada sisanya 20.000. Diambil atau dikasih lagi sama bu guru? Dikasih lagi 30.000. Kalau misalnya tidak dikasih, maka uang itu lalu kalian jajankan, maka uang itu rezeki yang kalian jajankan itu berarti menjadi tidak halal. Atau barang yang subhat. Apa yang subhat itu? Ragu-ragu. Ibu membeli komputer dari sekolah, itu disuruh beli komputer 100 ya, 100. Nah, ibu dapat keuntungan nih karena ada diskon. Ibu dapat keuntungan dari toko, dapatlah ibu 10 juta. Apakah 10 juta ini menjadi halal kalau ibu ambil padahal gaji ibu cuma 2 juta per bulan? Ini subhat. Bila bertemu dengan barang yang subhat, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Artinya kalau ragu-ragu tinggalkan. Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Selanjutnya, di situ juga diterangkan bahwa Allah menghalalkan 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Walaupun aku nggak suka belalang. Jadi kalau kalian mau makan belangnya udah mati. Nah, dia kalau dia menjadi bangkai, maka halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, Allah mengharamkan kita untuk memakan darah. Tapi Allah menghalalkan ada 2 darah yang dihalalkan oleh Allah. Yang pertama hati, yang kedua limpa. Jadi kalau kalian yang suka hati kambing, hati sapi, itu sebenarnya gumpalan darah, tapi yang ada di tubuh hewan dan itu halal untuk dikonsumsi. Juga limpa, ya, limpa yang ada di dalam tubuh hewan yang halal itu halal untuk dikonsumsi. Kecuali besok Idul Adha, potonglah sapi, terus darahnya itu dikumpulin di satu wadah. Setelah itu dijemur, bekulah itu darah, ya, dibeku, dipotong-potong, terus dimasak, lalu kita makan. Maka itu darah yang tidak halal. Fahimtum? Fahimah. Sa'altum? Alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya, ibu akan memberikan kalian studi kasus, ya, di mana ini ada satu produk yang diragukan kehalalannya. Apa pendapat kalian? Silakan diskusikan, berkelompok.
kelompok, nanti perwakilan satu kelompok itu satu orang untuk mempresentasikan ke depan. Untuk menyelesaikan studi kasus, ya. Setelah itu nanti ada perwakilan satu orang untuk membacakan hasil perundingan pada tiap kelompok. Kelompok satu, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu dan untuk kasus ini awalnya belum mendapat label halal dari MUI, tapi banyak sekali peminatnya walaupun kehalalannya belum jelas, maka untuk konsumen hendaklah tidak mengkonsumsi karena belum jelas status kehalalannya. Ya, dari mempresentasikan hasil jawaban studi kasus Novel Kurdes. Jadi dalam produk ini tuh jawaban nomor 2 adalah prinsip pluralistis dan banyaknya peminat tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan halal atau haramnya suatu produk. Akan tetapi Al-Quran dan hadis serta MUI lah tempat rujukan kita. Nah, di nomor yang ketiga jawabannya adalah masih relevan karena sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI karena menunjukkan kepada atiqullah wala atiqullah wa uli amri minkum, dan ini adalah fatwa ulama. Itu jawaban dari kelompok A.